Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sagiran Dengo dengan NIM 532420067 dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Teknik, jurusan Informatika, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Dan di video ini saya akan memberikan atau menjelaskan suatu materi yang ada pada mata kuliah dari program studi saya, yaitu tentang jaringan komputer. Nah, saat ini penggunaan internet sudah mencakup hampir di seluruh dunia. Bahkan di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Salah satu fungsi dari internet adalah menghubungkan suatu jaringan komputer dengan jaringan komputer yang lain. Maka dari itu, saya akan menjelaskan apa saja yang terdapat pada materi jaringan komputer. Baiklah, yang pertama, jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antar satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Selanjutnya, jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama, ada PAN atau Personal Area Network. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya saja pada kantor dan rumah. Biasanya banyak digunakan hanya untuk keperluan internet serta printer dan tidak memerlukan resource yang besar untuk menggunakan jaringan PAN. Yang kedua, LAN, Local Area Network. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor maupun rumah. Yang ketiga, ada CAN atau Campus Area Network. Jaringan CAN dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademis. Untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan praktek lab, email, pembaruan kelas, dan lain sebagainya. Yang keempat ada MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Jenis jaringan ini lebih besar dari jaringan LAN. Yang kelima ada WAN, Wide Area Network. WAN merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM, X.25, serta frame relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. Yang keenam ada VPN, Virtual Private Network. VPN merupakan salah satu solusi untuk menyediakan koneksi internet yang lebih aman. VPN dapat membuat jalur aman untuk kebutuhan transmisi data. Saat ini banyak sekali platform yang menjual VPN secara gratis maupun menyediakan akses premium. Dan yang terakhir ada internet, yaitu jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Siapapun dapat mengakses berbagai sumber informasi dalam berbagai perangkat seperti komputer, seperti PC, smartphone, laptop, tablet, TV, dan lain sebagainya. Selanjutnya, topologi pada jaringan komputer. Yang pertama, topologi bus. Topologi bus merupakan topologi yang mempunyai kabel tunggal yang masing-masing workstation dan server saling terhubung. Yang kedua, ada ring atau cincin. Topologi ring atau cincin merupakan topologi yang berbentuk ketika semua perangkat telah terhubung, sehingga menyerupai cincin atau berpola lingkaran. Jadi, setiap workstation akan menerima informasi dari satu perangkat ke perangkat lain. Yang ketiga ada star atau bintang. Topologi star atau bintang merupakan topologi yang masing-masing workstation memiliki jalur yang terhubung langsung melalui server atau hub. Keempat, ada tree atau pohon. Topologi tree merupakan gabungan dari topologi star dan bus. Topologi jaringan ini menyerupai bentuk akar pohon yang dapat dibilang hanya perangkat hub saja yang terhubung langsung menuju bus pohon, dan setiap hub berfungsi sebagai akar dari pohon. Yang kelima ada mesh. Topologi mesh sering dipakai ketika terdapat suatu kondisi di mana tidak adanya hubungan komunikasi yang terputus secara absolut antar node dalam sebuah jaringan komputer. Antar perangkat akan terhubung secara langsung selama masih dalam jaringan yang sama. Selanjutnya, macam-macam perangkat jaringan komputer. Yang pertama, server.
Server berfungsi sebagai tempat atau media untuk menyimpan informasi serta mengelola jaringan komputer. Server memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dari klien karena tujuan dari dibuatnya server memang untuk melayani komputer klien. Yang kedua ada NIC, Network Interface Card. NIC dapat disebut juga LAN Card Expansion Board yang digunakan supaya komputer dapat terhubung dengan jaringan. Ethernet terbagi menjadi 4 jenis, yaitu Ethernet 10 Mbit, Fast Ethernet 100 Mbit, Gigabit Ethernet 1000 Mbit, dan TENGIC atau 10.000 Mbit. Yang ketiga ada kabel jaringan. Kabel jaringan merupakan media untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat yang lain. Terdapat beberapa jenis kabel dan untuk pembuatan saluran jaringan. Di antaranya adalah kabel koaksial, fiber optik, dan twisted pair. Keempat, ada hub dan switch. Switch merupakan perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer. Secara fisik, bentuk dari switch sama dengan hub. Namun jika dilihat dari sisi logika, switch sama dengan bridge. Switch memiliki dua tipe, yaitu unmanaged switch yang merupakan tipe termurah dan managed switch yang merupakan tipe termahal. Yang kelima ada router. Router adalah perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN ke dalam suatu jaringan WAN serta mengelola lalu lintas dari data di dalamnya. Router dapat menentukan jalur terbaik karena memiliki tabel routing untuk melakukan pencatatan terhadap semua alamat dalam jaringan. Bridge adalah sebuah piranti yang digunakan untuk meneruskan lalu lintas antara segmen jaringan berdasarkan informasi pada sebuah data link. Bridge juga memiliki fungsi untuk membagi jaringan yang besar menjadi beberapa jaringan kecil. Yang ketujuh ada modem. Modem merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat komputer dengan penyedia layanan internet atau disebut juga dengan Interface Service Provider atau ISP. Yang ke-8 ada repeater. Repeater adalah suatu perangkat yang berfungsi untuk memperkuat dan meregenerasi jaringan dan sinyal yang masuk. Repeater berusaha untuk mempertahankan integritas dari sinyal jaringan. Kelemahan dari repeater sendiri adalah tidak dapat melakukan filter traffic dalam jaringan. Dan yang terakhir, wireless card. Wireless card merupakan perangkat yang wajib digunakan apabila Anda ingin terhubung dalam jaringan berkabel. Rata-rata komputer jenis terbaru sudah menggunakan perangkat yang sudah mendukung wireless card, namun Anda juga bisa menambahkannya sendiri pada komputer Anda. Selanjutnya, manfaat jaringan komputer. Pertama, untuk berbagi dokumen, untuk menjaga dan manajemen keamanan data, memudahkan dalam berkomunikasi, menyampaikan informasi secara cepat, dan membantu aktivitas manusia. Ada juga dampak negatifnya. Yang pertama, biaya network, biaya manajemen dan maintenance. Yang ketiga, aktivitas sering yang tidak diinginkan. Keempat, ancaman keamanan jaringan atau network security. Baiklah, itulah penjelasan dari materi saya tentang jaringan komputer. Apabila ada salah-salah kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.